Allahu Akbar. Allah. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau haji wada, haji yang terakhir, ketika selesai haji wada, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yang dimana dalam hadis dijelaskan, karena inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataba amaman nas yauman nahr faqala ayyu yaumin hada faqalu yaumun haram faqala ayyu baladin hada faqalu baladun haram faqala ayyu syahrin hada faqalu syahrun haram faqala inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haram kaharami yaumukum hada wa bala fi baladikum hada wa fi syahrikum hada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika haji wada, beliau tengah berkhutbah di hadapan manusia. Beliau berkhutbah di hadapan umatnya. Beliau berkata, "Ayyu yaumin hada?" Hari apa ini? Kemudian para sahabat menjawab, "Yaumun haram." Ini hari adalah hari haram. Ayu baladin hada, tanah apa ini? Faqalu, para sahabat menjawab, baladun haram, ini adalah tanah haram. Faqala, Nabi Muhammad kembali berkata, ayu syahrin hada, bulan apa ini? Faqalu, sahabat menjawab, syahrun haram, bulan haram, yakni bulan Dzulhijjah. Hari ini hari haram, yakni 10 Dzulhijjah. Tanah ini tanah haram, yakni Makkah dan Madinah, haramain. Nah, kemudian Rasulullah berkata, inna dima'akum, sesungguhnya darah-darah kalian, wa amwalakum, harta benda kalian, wa a'radakum, kehormatan-kehormatan kalian, itu haram atas sesama kalian, sebagaimana haramnya hari ini, sebagaimana haramnya tanah ini, dan sebagaimana haramnya bulan ini. Saudara-saudara, hadis ini adalah hadis yang dimana Nabi Muhammad SAW menjelaskan keharaman bagi seorang muslim untuk merampas hak sesama muslim. Haram bagi seorang muslim untuk merampas, mengambil, merampok, menjatuhkan kehormatan-kehormatan sesama muslim, menjatuhkan darah sesama muslim, merampas, merampok, nyolong hak-hak sebagai sesama muslim. Jadi tegas dalam Islam, Islam sangat-sangat melarang keras bagi seorang muslim untuk mengambil hak saudaranya atau mengambil tanah saudaranya, mengambil harta benda sesama saudaranya. Bahkan dengan jelas Rasulullah SAW beliau bersabda, jangankan harta benda, sampai-sampai Rasulullah SAW beliau mengatakan, man akhada minal ardi shibran, barang siapa yang mengambil sejengkal tanah daripada tanah saudaranya, bighairi haqqihi, tanah yang bukan haknya, sejengkal dia ambil, apa kata Rasulullah? Khusifa bihi yaumal qiyamah, maka kelak di akhirat, kelak pada hari kiamat, khusifa bihi yaumal qiyamah ila sab'il ardin, kelak pada hari kiamat akan Allah tenggelamkan dia sampai pada langit ketujuh. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW beliau mengatakan, manik tato'a minal ardi shibran, manik tato'a shibran minal ardi zulma. Barang siapa yang mengambil sejengkal tanah, mengambil sejengkal tanah dengan cara yang zalim, dengan cara yang licik, dengan cara merampas, dengan cara mencuri, dengan cara nyolong, dengan cara yang tidak adil, dengan cara yang curang. Apa kata Rasulullah SAW? Tawwaqahullah iyyahu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengalungkan kepadanya yaumal qiyamah min sab'il ardin. Allah kalungkan kepada orang yang mengambil sejengkal tanah saudaranya tersebut dengan cara yang zalim,
akan Allah kalungkan padanya kelak pada hari kiamat. Allah kalungkan 7 lapis bumi, 7 bumi Allah kalungkan di lehernya, saudara-saudara. Begitu dahsyat mengambil hak orang lain. Itu cuma sejengkal tanah, saudara-saudara. Maka bagaimana jikalau kita mengambil rumah mereka? Bagaimana jikalau kita mengambil tanah mereka? Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita ketahui, pada akhir-akhir ini telah ramai saudara-saudara kita di Batam yang dimana tanah mereka dirampas, saudara-saudara. Tanah mereka dirampas, hak mereka dirampas dengan mengatasnamakan negara, mengatasnamakan pemerintah. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Makanya karena itulah selama ini saya, Habib Rizik, Habib Hanif, selama ini kami selalu menyuarakan untuk melawan kezaliman, untuk melawan ketidakadilan, untuk melawan kesewenang-wenangan. Inilah yang kita khawatirkan, saudara-saudara. Atas nama negara mereka merampas harta rakyat. Atas nama negara mereka merampas harta pribumi. Atas nama negara mereka mendukung pembangunan-pembangunan yang didukung oleh cukong. Atas nama negara mereka menumpahkan darah rakyat. Atas nama negara mereka nyolong harta rakyat. Atas nama negara mereka pro kepada asing. Mereka pro kepada asing sehingga mengorbankan pribumi Indonesia, mengorbankan rakyat. Rakyat yang jadi korban, harta mereka jadi korban, rumah mereka jadi korban. Mengatasnamakan negara, mengatasnamakan pemerintah. Negara dari mana? Ini bukan negara, tapi kezaliman. Saudara-saudara, ini negara Indonesia, bukan milik presiden, betul? Betul. Negara ini bukan milik partai politik manapun, betul? Indonesia bukan miliknya PDI, bukan miliknya PKB, bukan miliknya P3, bukan miliknya Gerindra, bukan miliknya PKS, bukan miliknya PAN, bukan miliknya Golkar, bukan milik partai manapun, bukan milik organisasi manapun, tetapi Indonesia milik kita, bangsa dan rakyat Indonesia, saudara. Betul. Makanya saya tanya, ketika ada yang mengatasnamakan pemerintah, yang mengatasnamakan negara, tetapi merampas harta rakyatnya, merampas harta benda rakyatnya, itu dibenarkan atau tidak? Dibenarkan atau tidak? Zalim apa tidak? Zalim apa tidak? Biadab apa tidak? Adil apa tidak? Apakah kita akan membiarkan kezaliman terus merajalela? Hah? Apakah kita akan membiarkan kezaliman? Membiarkan ketidakadilan? Oleh karenanya kita, masyarakat Bogor, kita, masyarakat Jawa Barat, kami sampaikan, wahai masyarakat Melayu Rempang, wahai saudara-saudara kami, masyarakat Melayu Rempang, kami masyarakat Bogor, masyarakat Jawa Barat, demi Allah, kami tidak rela dengan ketidakadilan yang menimpa kalian. Kami masyarakat Bogor akan berada di barisan paling depan membela kalian yang terzalimi sampai titik darah penghabisan kita, saudara-saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wahai masyarakat Rempang, kalian tidak sendiri, betul? Betul. Air mata kalian adalah air mata kita. Darah kalian adalah darah kita. Kita tidak akan tinggal diam, betul? Betul. Kami akan melawan sampai titik darah penghabisan. Sekalipun saya harus dipenjara, sekalipun kita harus mati, kita bangsa dan rakyat Indonesia tidak akan pernah rela melihat sesama saudara kita dizolimi, saudara-saudara. Hak mereka dirampas, rumah mereka dirampas, betul? Sehingga para pejabat-pejabat, para aparat-aparat dengan enak berpihak kepada asing, berpihak kepada cukong, mengatasnamakan negara, tetapi menyusahkan rakyat, betul? Betul.
di sini semua masyarakat, di sini semua rakyat. Saya tanya, mereka para pejabat, para aparat, rumah mereka dari siapa? Dari siapa? Dari siapa? Rumah mereka dari siapa? Seragam mereka dari siapa? Senjata mereka dari siapa? Gaji mereka dari siapa? Dari kami, keringat rakyat, darah rakyat. Kalian para pejabat, kalian para aparat harusnya mengayomi rakyat, betul? Betul. Mengayomi masyarakat, betul? Betul. Pro kepada rakyat, betul? Pro kepada masyarakat, bukan pro kepada perusahaan-perusahaan asing, betul? Bukan pro kepada cukong, betul? Kita tidak akan pernah tinggal diam melihat kezaliman, melihat ketidakadilan, melihat kesewenang-wenangan para pejabat dan para aparat, betul? Betul. Oleh karenanya wahai Garuda Indonesia, bebaskanlah dirimu dari cengkraman-cengkraman naga. Wahai Indonesia, wahai Garuda, kepakkan sayapmu, terbanglah engkau meninggi di langit yang tinggi, tunjukkan keperkasaanmu. Jangan mau engkau dicengkram oleh naga-naga cukong, oleh naga-naga Cina, oleh naga-naga asing. Bebaskan sayapmu, hai Garuda, dari naga-naga. Kami masyarakat Indonesia akan selalu setia kepadamu. Wahai Garuda, wahai merah putih, kami bangsa dan rakyat Indonesia berjanji, demi Allah, selama darah kami merah, tulang kami putih, merah putih, maka selama itu kami bangsa dan rakyat akan berada di barisan paling depan, rela hancur, rela binasa, berjuang membela keadilan, berjuang menegakkan keadilan. Kami tidak akan berhenti sampai mati. Kami tidak akan mundur walaupun harus hancur, saudara-saudara. Allahu Akbar. Siap bela rakyat, siap bela Melayu Rempang, siap bela saudara-saudara kita, siap hancur demi melawan naga, siap binasa demi melawan naga, siap hancur menegakkan keadilan, siap binasa demi melawan kezaliman. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saya tanya semuanya, pilih diperbudak atau lebih baik mati? Diperbudak atau mati? Diperbudak asing atau mati? Diperbudak atau mati? Allahu Akbar. Indonesia merdeka. 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 Allahu Akbar. Mudah-mudahan saudara-saudari kita Allah berikan kemenangan. Allah hancurkan pemerintah yang zalim. Amin amin ya rabbal. Saudara-saudara, selama 2 bulan 3 bulan ini saya diam, tetapi terpaksa saya harus bersuara. Saya sudah bosan, saya sudah muak dengan kezaliman dan ketidakadilan yang merajalela di bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia, saudara-saudara. Saya tidak peduli mau saya ditahan lagi atau saya mau dipenjara lagi. Saya sudah tidak peduli, saudara-saudara. Oleh karena itu terus suarakan kebenaran.